Assalamualaikum, saya Farah Muhammad Natria dari program studi Ilmu Kelautan dari kelas B dengan NPM 071 di dalam mata kuliah Mikrobiologi Laut. Pada kali ini saya akan mereview sebuah paper yang berjudul Diversity, Ecology and Evolution of Archaea, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu keanekaragaman, ekologi, dan evolusi Archaea. Nah, awalnya tuh kita harus mengenal tentang Archaea. Nah, yaitu termasuk ke dalam 3 bagian atau sistem domain kehidupan yang terdiri dari Eubacteria, Archaea, dan Eukarya. Nah, Eubacteria dan Archaea itu termasuk ke dalam mikroorganisme. Nah, sedangkan Eukarya terdiri dari hewan, tumbuhan, jamur, dan protista. Nah, Archaea itu memiliki karakteristik yaitu membran plasma yang mengandung lipid, namun tidak terdapat peptide glikan pada dinding selnya. Nah, Archaea sendiri itu dapat dikenal sebagai unicellular prokaryotik, yang artinya tidak memiliki membran inti sel, dan selain itu ia juga tidak memiliki dinding sel dan dengan satu jenis RNA polimerase. Archaea juga mampu hidup di lingkungan yang ekstrim seperti lingkungan dengan kadar garam yang tinggi. Nah, reproduksi Archaea itu dilakukan dengan proses pembelahan biner, fragmentasi, dan pembentukan tunas. Nah, terus kalau dari paper ini dinyatakan bahwa Archaea memiliki kesamaan genetik dan biokimia dengan Eukarya. Jadi peneliti paper itu menyatakan hubungan antara Archaea dan Eukarya itu lebih dekat dibandingkan dengan Eubacteria. Nah, kesamaan itu tuh ditemukan pada struktur genomnya yang mengandung intron, histon, dan berbagai replikasi lainnya. Lalu ditemukan juga pada mesin transkripsi dan translasinya, dan ditemukan pada sedikitnya jumlah peptidoglikan pada dinding selnya. Nah, awalnya tuh gen rRNA alkeal tuh masuk ke dalam 2 film primer aja, kayak Euryarchaeota dan Crenarchaeota. Nah, terus dilakukan identifikasi filogenetik dan taksonomi menggunakan gen ribosom. Nah, dari gen ribosom tersebut ditemukan film yang lain seperti Thermophilic Corearchaeota. Nah, dengan beberapa kemajuan teknologi dalam bidang mikrobiologi ini, didapatkan bahwa terdapat rekonstruksi laju genom arkeal yang lebih cepat. Nah, dari sini tuh akhirnya ditemuin beberapa film-film yang lebih luas karena sampel-sampelnya tuh lebih banyak yang didapetin. Dari sampling taksonomi tersebut dimasukkan ke dalam kelompok yang disebut dengan superphyla atau superfilum. Nah, dari superphyla ini tuh dipecah lagi menjadi 3 yang namanya Asgard, DPANN, dan TACK. Nah, ada satu film, banyak beberapa film tambahan dari superfilum ini. Namun ada satu film yang nggak termasuk dari superfilum, yaitu Euryarchaeota yang tadi. Nah, masuk ke pembahasan tentang Euryarchaeota. Eukarya tuh ditemukan ketika arkeal isolat pertama diterbitkan dari ordo Methanobacteriales yang didapatkan tuh dari rumen sapi pada tahun 1958. Nah, ini tuh merupakan anggota dari kelas Thermoplasmata yang diisolasi di laboratorium Thomas Brock pada tahun 1970. Nah, ini tuh terjadi sebelum Archaea tuh dijelaskan oleh Carl Woese dan George Fox. Nah, nggak lama dari itu tuh diperoleh metanogen dari beberapa perwakilan lainnya. Jadi terus dari situ Archaea tuh ditemukan bahwa Archaea tuh mengandung jumlah dan keanekaragaman keturunan yang paling banyak. Selain metanogennya itu yang terdiri dari beberapa kelas yang bernama Methanobacteria, Methanococci, Methanomicrobagia, dan Methanonatronarchaea, dan Methanopyri. Nah, terus ada kelas-kelas lain yang telah dikulturisasi seperti halofilik, acidofilik, dan kelas di lingkungan thermofilik. Nah, terus ditemukan juga Extremopil yang mempunyai peran yang sangat penting juga di bidang mikroba dan film. Lalu masuk ke pembahasan tentang kehidupan Euryarchaeota di cabang yang baru. Nah, Archaea tuh Archaea tuh sebenarnya merupakan anggota yang langka tuh dari biosfer mikroba. Nah, Euryarchaeota yang tidak dibudidayakan itu terbukti menjadi anggota dominan dari beberapa ekosistem.
Nah, contohnya tuh kayak Marine Group 2 dan 3 atau MG2, MG3 yang sekarang tuh biasanya disebut Poseidoniales dan Potarkea. Nah, Arkea tuh terkadang mengangkat fraksi yang gede itu yang lebih besar sampai 40% dari komunitas mikroba laut. Nah, beberapa genom tuh telah diperoleh dan memiliki garis keturunan yang beda tuh di dalam Euarchaeota. Contohnya tuh kayak Marine Betic Group atau MBGI. Nah, yang ditemukan di ruang bawah tanah beku laut. Nah, genom ini tuh telah diusulkan jadi filum yang terpisah yang sekarang bernama Hydrotherma Sciota. Nah, namun itu masih jadi perdebatan sampai sekarang. Terus banyak cabang yang tidak dikulturalisasikan berdasarkan rRNA di dalam Euarchaeota yang umumnya itu ditemukan di perairan laut dan sedimen. Nah, terus Euarchaeota itu memiliki peran dalam ekologi. Nah, yang paling sering ditemukan ia memiliki peran dalam metabolisme metana. Karena ia tuh dapat menghasilkan metana sebagai produk sampingan metabolik dalam kondisi anaerobic. Nah, selain itu ia juga dapat mendegradasi hidrokarbon. Kayak contohnya tuh organismenya yang bernama Candidatus methanoliparia. Ia tuh mengandung metana dan non-metana gen MCR tipe alkana. Nah, Arkea ini tuh mampu menghasilkan metana dari alkana melalui proses disfosforisasi. Nah, terlepas dari peran mereka tuh yang mampu mentransformasi hidrokarbon, dia tuh terlibat dalam siklus belerang, nitrogen, dan siklus besi. Nah, contohnya dalam peran pengurangan nitrit yang memiliki belerang. Nah, contoh Arkea itu kayak Hades Sarkea dan Theionarchea. Nah, selain itu ditemukan juga garis keturunan dari Arkea yang mampu terlibat dalam proses degradasi bahan organik. Lalu masuk ke pembahasan tentang DPANN superfilum. Nah, pertama kali ditemukan saat membudidayakan Echinococcus hospitalis dari ventilasi hidrotermal di laboratoriumnya ilmuwan yang bernama Karl Stetter. Ia tuh menemukan sel arkeal kecil dengan ukuran kurang lebih 400 nanometer yang melekat pada Echinococcus yang akhirnya tuh ia diberi nama Nanoarchaeum equitans. Nah, ia tuh melakukan analisis filogenetik menggunakan protein ribosom gabungan dan akhirnya tuh ditemukan filum baru yaitu Nanoarchaeota. Nah, genom N. equitans merupakan salah satu genom terkecil yang diketahui itu ia memiliki berat 490 kb dan tidak memiliki banyak gen esensial termasuk lipid, kofaktor, asam amino, dan gen biosentris nukleotida yang menunjukkan bahwa N. equitans adalah simbion obligat dan bergantung pada inangnya untuk molekul esensial. Nah, nggak lama dari itu akhirnya ditemukan fragmen DNA yang mengandung gen 16S rRNA dari arkea kecil lainnya yang ditemukan. Ini tuh ditemukannya di drainase tambang asam. Nah, mereka itu akhirnya disebut sebagai nanoorganisme karena ukurannya kurang dari 500 nanometer. Nah, sekarang masuk ke peran ekologi dari DPANN Arkea. Nah, ini tuh sebenarnya DPANN memiliki peran yang banyak untuk ekologi. Nah, karena ia memiliki ekspansi genomik yang cepat. Nah, dengan ekspansi genomik yang cepat ini, ia tuh memiliki kemampuan genetik dan metabolisme yang terbatas. Itu tuh termasuk fitur bersama dari sebagian besar Arkea DPANN. Nah, jadi karena ini tuh mereka bergantung pada interaksi dengan Arkea lainnya gitu. Jadi nggak bisa sendiri. Ini tuh dilakukan dengan tujuan mendapatkan biomolekul esensial. Nah, meskipun DPANN dibatasi secara metabolik, beberapa di antara dari DPANN itu memiliki kapasitas genom untuk memanfaatkan senyawa organik. Ya, senyawa organik itu kayak karbon dan lipid melalui glikolisis, oksidasi beta, dan jalur-jalur lainnya. Nah, masuk ke pembahasan mengenai TACK superfilum.
Nah, contohnya tuh ada Xenarchaeota thermophilic dan acidophilic. Nah, ini tuh merupakan archaea yang paling siap untuk dibudidayakan. Nah, namun dari survei keragaman gen 16S rRNA dari komunitas alami, ini tuh menunjukkan beberapa garis keturunan yang tidak dibudidayakan, dan ini tuh memiliki kaitan yang erat dengan Xenarchaeota. Ini tuh terdiri dari MG1 archaea, Miscellaneous Nerchaeota group, MBGA dan MBGA, dan juga Terrestrial Miscellaneous Nerchaeota group atau TMCG. Nah, kelompok-kelompok ini tuh biasanya disebut sebagai Xenarchaeota mesophilic. Nah, ini tuh dikarenakan distribusinya yang lebih luas di sedimen suhu sedang dan di air laut. Nah, terus genom mereka tuh telah memungkinkan untuk filogeni yang lebih banyak dan telah menempatkan beberapa garis keturunan agar menjadi film yang baru. Nah, sekarang masuk ke pembahasan mengenai Xenarchaeota yang lebih spesifik. Nah, jadi Xenarchaea tuh awalnya diklasifikasikan menjadi film yang berbeda dari archaea lainnya karena ia tuh nggak memiliki histon. Nah, tapi di penelitian selanjutnya tuh ditemukan ada histon di beberapa Xenarchaeotes, seperti di spesies yang dibudidaya, yaitu genus Sulfolobus yang diisolasi dari mata air panas di Taman Nasional Yellowstone. Nah, terus rata-rata tuh Xenarchaea ini bersifat heterotrof anaerobik, lalu dapat memanfaatkan protein dan gula, sementara yang lain tuh merupakan chemolito autotrof sulfur cyclus. Terus secara garis besar keturunan ini tuh dibiarkan dari lingkungan yang kaya akan sulfur dan panas, dan dengan demikian mereka tuh terutama termofil dan hipertermofil. Ya, lalu masuk ke pembahasan Taumarchaeota. Nah, Taumarchaeota ini awalnya tuh sebenarnya terbentuk ketika MG1 tuh dianggap sebagai anggota Xenarchaeota. Nah, lalu dari analisis filogenomik ditemukan bahwa filumnya tuh berbeda, akhirnya dinamain Taumarchaeota. Nah, lalu Taumarchaeota tuh dapat memperoleh amonia dari urea dan cyanat. Lalu Taumarchaeota tuh juga dibuktikan dapat mensintetis metil fosfonat, yaitu sebuah substrat potensial untuk produksi metana aerobik di laut terbuka yang mengandung nutrisi terbatas. Ya, lalu masuk ke pembahasan tentang Bathyarchaeota. Nah, Bathyarchaeota itu adalah sebuah rekonstruksi metabolik yang sangat mungkin terjadi apabila terdapat rekonstruksi genomik parsial MCG yang diperoleh melalui genomik sel tunggal. Nah, ia tuh memiliki jumlah yang sangat melimpah di laut anoksik, air tawar anoksik, dan lokasi mata air panas dengan suhu tinggi. Mereka sering dominan secara numerik di antara archaea dan dapat dikatakan sama kayak Taumarchaeota yang tadi. Nah, genom dari beberapa subkelompok Bathyarchaeota tuh telah pulih melalui metagenomics dari sedimen laut dan air tawar di seluruh dunia. Nah, kemungkinan besar Bathyarchaeota menggabungkan degradasi protein dengan produksi hidrogen. Berdasarkan genom yang pernah ditemuin dari dalam lapisan batu bara terestrial, ditunjukin bahwa mereka tuh terlibat dalam degradasi protein dan selulosa serta fiksasi CO2. Lalu masuk ke pembahasan tentang superfilum Asgard. Nah, dalam superfilum ini ada archaeota yang disebut Lokiarchaeota. Nah, Lokiarchaeota itu mengandung berbagai gen yang mengkode protein dengan homologi ke aktin eukariotik, kompleks penyortiran endosom yang diperlukan untuk transformasi. Nah, karena ini dengan ini ditentukan bahwa Lokiarchaeota tuh mungkin merupakan keturunan dari nenek moyang archaea yang mengarah pada eukariota. Nah, setelah penemuan dari Lokiarchaeota ini, genom milik filum baru yang terkait dengan Lokiarchaeota ditemukan lagi dari sedimen muara, dan itu dinamakan dengan nama Thorarchaeota. Nah, terus genom yang mirip dengan Lokiarchaeota dan Thorarchaeota
yang baru-baru ini ditemukan di sedimen anaerobik yang termasuk mata air panas dan putaran air. Ini tuh menunjukkan bahwa dua film ini merupakan film tambahan yang disebut dengan Heimdallarkeota dan Odinarkeota. Nah, terus dari analisis terbaru, anggota Lokiarkeota dan film Arkea lainnya menunjukkan jalur yang dapat digunakan dalam produksi membran lipid terkait ester tipe bakteri dan eukarya, dan mendukung hipotesis bahwa nenek moyang Asgard memunculkan sel eukariotik pertama. Nah, terus sering berkembangnya waktu, dilakukan beberapa pendekatan yang telah dikembangkan untuk mengukur aktivitas tingkat komunitas, termasuk penyelidikan isotop stabil DNA. Nah, terus ditemukan teknik baru yang bernama Bondcat. Ini tuh teknik yang dapat mengungkapkan sel-sel aktif dengan melacak penggabungan asam amino sintetis ke dalam protein yang baru disintetis. Namun teknik ini memiliki keterbatasan pada organisme yang dapat mensintetis protein baru secara cepat. Tapi penggabungan rekonstruksi genomik tingkat komunitas dan uji aktivitas itu dapat memberikan keterkaitan dengan keragaman dan mekanisme atau jalur metabolisme dari proses mediasi mikroba pada tingkat taksonomi yang lebih luas. Nah, akhirnya melalui perkembangan tersebut, dalam menilai fisiologis purba akan meningkatkan pemahaman kita tentang siklus geokimia dan memungkinkan untuk lebih akurat dalam memodelkan aliran karbon dan energi melalui ekosistem mikroba. Nah, kemampuan yang semakin cepat untuk mendapatkan genom dan perangkat yang terus berkembang untuk melacak aktivitas komunitas alami akan terus mencerahkan ekologi dan evolusi purba. Dan dari perkembangan yang telah didapatkan beberapa tahun terakhir, pada akhirnya akan ditemukan batasan yang baru yang harus dipetakan lagi di antara cabang-cabang baru di Arkea. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya atau di sebuah review jurnal tentang diversity, ecology, and evolution of Arkea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.